Salam Patunggilan. Kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan menerima firman-Nya. Karena pandemi COVID-19, maka kita tetap perhatikan protokol kesehatan. Bapak, Ibu, dan Saudara diperkenan untuk berdiri. Hari ini adalah ibadah kita di bulan Kitab Suci. Melalui bulan Kitab Suci saat ini, kita diingatkan untuk senantiasa menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita. Melalui doa dan perenungan akan firman dan kehendak-Nya, hidup kita ada dalam tuntunan dan perlindungan Tuhan. Kini mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah, dan merenungkan firman Tuhan. Jemaat, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3 bait 1 dan 2. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk kita mengalami kehadiran Tuhan di dalam ibadah yang kita bangun pada pagi hari ini. Dengan masing-masing kita masuk dalam saat teduh bersama di dalam hati kita mengaku demikian. Ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa, Sang Firman hidup yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya serta kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus bersama dengan saudara-saudara semua hari ini. Amin. Silakan duduk kembali. Tema ibadah yang kita alami pada hari ini
tetap berjudul Firman Khalik Semesta sebagai tema di dalam kegiatan bulan Kitab Suci. Mari kita sambut dengan kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 51 bait 1 dan 2 Kitab Suci Hartaku. Saudara-saudara, pada kesempatan hari ini, marilah kita bersama-sama mengakui dosa dan kesalahan kita, dan kita mohon pengampunan dosa kepada Tuhan di dalam doa. Kita masuk dalam saat teduh. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami muliakan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas kehidupan yang sudah kami alami di sepanjang hari ini. Banyak sekali kebaikan dan kemurahan hati Tuhan yang sudah kami rasakan. Oleh karena itu, kami semua akhirnya menjadi ingat akan perilaku, tutur kata dan juga pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Bapa, dan perbaharui hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami tidak mudah menilai rendah arti pengampunan dosa Tuhan bagi kami, tetapi kami berupaya untuk menjaga hidup dalam kekudusan, kesetiaan dan ketaatan kami melakukan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita terima firman Tuhan yang menguatkan kita untuk kita melanjutkan perjalanan kita di hari-hari yang akan datang. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita sambut firman Tuhan bersama kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 178 bait 1 dan 2, karena kasih-Nya padaku. Yesus datang ke dunia.
Berbahagialah Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Tiba saatnya pada pagi hari ini kita akan menerima firman Tuhan. Namun, sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita berdoa dulu. Segala puji dan kemuliaan serta hormat dan penyembahan bagi Allah Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan Yesus atas pagi yang Tuhan jadikan. Kami bersyukur Tuhan karena kasih penyertaan Tuhan. Kami menerima kesehatan, keselamatan, hingga di kesempatan yang baik ini kami boleh menerima firman Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, sucikan hati kami, hingga firman Tuhan termeteraikan di dalam loh hati kami. Terlebih kami mohon, mampukan ya Tuhan, kuatkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Adapun Ibu Pendeta Yuyun Purwandini yang akan menyampaikan firman Tuhan, kami mohon selalu dalam kuasa Roh Kudus dari Tuhan, hingga apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami naikkan hanya di dalam satu nama yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 21 ayat 23 sampai dengan 32. Demikian firman Tuhan. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawaban kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika dengan demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir."
Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini berjudul firman yang merangkul perbedaan. Kata kunci yang ada dalam bacaan kita hari ini di dalam Injil Matius 21 ayat 23 sampai 32 adalah kata perbedaan. Kata inilah yang akan kita renungkan hari ini, Bapak Ibu. Saudara-saudara, semua orang memiliki bermacam-macam sikap atau respon terhadap kata perbedaan atau berbeda atau siji dewi. Ada yang menerima dengan sukacita, menerima dengan bersikap positif terhadap kata perbedaan atau berbeda. Tetapi ada juga yang bersikap negatif, bahkan menolak keras. Tidak mau menerima sama sekali perbedaan. Nah, inilah yang terjadi dalam bacaan kita hari ini, saudara-saudaraku. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita dengan kata perbedaan ini? Dalam bacaan kita di Injil Matius 21 ayat 23 sampai 32 muncul pertanyaan tentang kuasa yang diajukan, sebagai pertanyaan yang diajukan oleh imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Tuhan Yesus. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Itulah pertanyaan dari kelompok tua-tua Israel, imam-imam kepala. Pertanyaan ini nampak kelihatannya wajar. Tetapi sebenarnya pertanyaan ini mengarah pada siapa yang memberi wewenang kepada Tuhan Yesus untuk mengajar di bait Allah? Karena anggapan dan penilaian kelompok para imam tua-tua dan juga kelompok tua-tua di bangsa Israel, bangsa Yahudi ini menganggap siapa Yesus? Yesus bukan imam, dia juga bukan keturunan dari Lewi, juga bukan kelompok ahli Taurat, sehingga tidak pantas untuk mengajar tampil di depan umum, mengajar di bait Allah. Secara politis, Tuhan Yesus tidak memiliki hak dan wewenang untuk mengajar di bait Allah. Namun, Tuhan Yesus mengajar dan mengajak para pendengar, para murid untuk tidak berpikir secara logika politis atau birokratis yang berlaku saat itu. Memang suatu hal yang sangat sulit sebenarnya untuk diterapkan, karena orang pasti terkait dengan aturan-aturan yang berlaku. Tetapi justru Tuhan Yesus berani melakukannya.
untuk merespon pertanyaan kelompok imam tua-tua, imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi ini. Tuhan Yesus menyampaikan pertanyaan, baptisan yang dilakukan Yohanes Pembaptis ini dari mana? Dari surga atau dari dunia? Menurut Tuhan Yesus, Yohanes secara politis dan birokratis pada waktu itu sama sekali dia tidak memiliki posisi dan wewenang untuk membaptiskan orang. Dia juga bukan dari kelompok keagamaan tertentu, karena kelompok imam, kepala dan tua-tua Sanhedrin sama sekali tidak percaya, bahkan tidak menerima atau menolak dan sangat membencinya. Tetapi secara sosial baptisan Yohanes yang dilakukan justru membuat banyak orang akhirnya mengenal dan mengalami keselamatan yang diberikan oleh Allah. Melalui baptisan Yohanes, banyak orang diubah hidupnya melalui baptisan. Saudara-saudaraku, Yesus menjelaskan, bukan posisi politis yang menentukan kebaikan seseorang, tetapi apa yang dilakukan itu yang terpenting. Prinsip yang dilakukan Yohanes dan Tuhan Yesus adalah melakukan kebenaran dan kebaikan bagi hidup manusia. Di dalam Injil Matius, bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus berulang kali mengajarkan melakukan kehendak Allah itu menjadi lebih penting daripada sekedar melakukan ritual keagamaan. Melakukan kehendak Tuhan tidak dibatasi oleh perbedaan kelompok, perbedaan asal-usul atau hal-hal birokratis lainnya. Yang terpenting adalah apa yang dilakukan itu sudah baik atau tidak. Saudara-saudara, suasana berbeda atau perbedaan ini sesuatu yang tidak bisa kita elakkan. Sebuah kenyataan yang pasti terjadi dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Namun sikap dan respon terhadap perbedaan ini beragam. Yang paling menyedihkan adalah bila ada bersikap yang sangat membenci terhadap yang berbeda. Jikalau sejak kecil ada yang mengajar anak bahwa orang yang berbeda agama itu adalah orang yang tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Yang benar adalah agamamu, bukan. Yang benar adalah agamaku, bukan agamamu. Sehingga akhirnya muncul sebuah kebiasaan buruk dan ini sangat berbahaya ketika rasa tidak suka ini meracuni hidup kita, pikiran kita, bahkan sikap kita terhadap yang berbeda ini, dan dianggap ini seolah-olah hal yang wajar. Saudara-saudaraku, dalam ibadah yang kita lakukan hari ini sebagai ibadah penutupan bulan kitab suci, firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa di dalam setiap perbedaan yang ada, Tuhan itu punya rencana yang sangat indah dan baik untuk semua ciptaannya. Dan rencana ini tidak akan bisa terwujud kalau masih ada kelompok-kelompok yang berbeda ini cuma membela kebenarannya sendiri-sendiri dan menyingkirkan yang lain yang berbeda itu. Rencana indah yang dilakukan Allah itu adalah kesempatan buat kita untuk merangkul
yang berbeda dan bersama-sama berjalan melakukan kehendak Tuhan. Kita mulai dari diri kita sendiri. Yuk. Amin. Bapak Ibu jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama orang percaya, mari kita untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selama seminggu penuh kita telah mendapatkan berkat-berkat kasih Tuhan. Mari kita saat ini mengembalikan berkat yang telah kita terima di dalam wujud persembahan. Sebagai dasar untuk memberikan persembahan, kami ambil di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk mengiring persembahan, kita pujikan dari Kidung Pelengkap Kidung Jemaat nomor 264 bait yang ke-1 dan yang kedua. Apalah arti ibadahmu? Bila tiada
Saudara-saudara, mari kita bersama-sama masuk dalam saat teduh untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami semua memohon kekuatan dan kemampuan kepadamu ya Tuhan, untuk bisa menerapkan firman-Mu yang kami renungkan hari ini, bahwa yang berbeda itu justru ada dalam hidup kami untuk melengkapi kebahagiaan kami hidup di dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah, tenaga medis, dan upaya pencegahan penyebaran virus corona. Tuhan, tolonglah campur tangan dan kuasa Tuhan kiranya ada bersama dengan mereka, sehingga dalam waktu yang cepat kami semua bisa bersih dari virus corona ini. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan kiranya berkenan memberkati dan memakai persembahan ini bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap orang umat Tuhan yang ada di GKJ Wiringin Pitu, termasuk yang ada di Kromengan. Tuhan memberkati mereka yang sakit sehingga mereka bisa sembuh. Tuhan memberikan kekuatan baru kepada para orang tua kami yang sudah sepuh. Juga Tuhan memberkati mereka yang melawan Engkau, tidak merasa hormat dan takut kepada Tuhan. Tuhan pakai peristiwa yang menyenangkan maupun tidak untuk mengingatkan dan menyadarkan mereka, sehingga mereka mau bertobat dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang menghadapi sekolah dan kuliah mereka secara online, dimanapun mereka berada. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan kepandaian. Tuhan, kami juga berdoa untuk GKJW Jemaat Ringin Pitu. Engkau memberkati tim multimedia, anak-anak-Mu pemuda. Tuhan juga memberkati peralatannya, termasuk sarana internet, wifi, dan para hamba-Mu yang ikut ambil bagian dalam pembuatan ibadah online. Tuhan memberkati kami semua secara pribadi dan bersama keluarga, agar hidup kami semakin menikmati kasih sayang dan berkat Tuhan, dan mampu melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua yang kami pinta dalam doa syafaat ini, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa, dan akan kami nyanyikan doa Bapa kami. Berikan kami
Saya ajak kita semua untuk berdiri. Kita akhiri ibadah minggu pada hari ini. Kita kembali pada kehidupan dan hidup kita masing-masing dengan menjaga kesehatan, kebersihan, jasmani maupun rohani, dan tetap berpikir positif, tenang. Maka kita bisa merasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kidung Jemaat nomor 457 bait yang keempat, ya Tuhan tiap jam kita nyanyikan. Kita undur dari ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Di dalam kuasa Allah Bapa, hidup penuh kasih karunia, dan dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus Allah Sang Putra, hidup dalam cinta kasih dan keselamatan serta kuasa Allah Roh Kudus, hidup dalam pengharapan dan kekuatan, senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan saudara-saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama nyanyikan Kidung Jemaat nomor 474, Kepadamu Puji-pujian. Puji-puji